Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap lebih dari 197.000 anak terlibat judi online. Nilai transaksinya mencapai 293 miliar rupiah. Sementara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani menyebut bisnis judi online dikendalikan sosok berinisial T. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap ratusan ribu anak-anak Indonesia terlibat judi online. Kepala PPATK Ivan Justiawardana menyebut lebih dari 197 ribu anak usia 11 hingga 19 tahun bertransaksi judi online. Nilai depositnya mencapai 293 miliar rupiah. Data PPATK juga mengungkap ada 1.160 anak di bawah usia 11 tahun bertransaksi judi online dengan nilai transaksi 3 miliar rupiah. Anak usia 11 hingga 16 tahun yang bertransaksi judi online mencapai lebih dari 4.500 dengan nilai transaksi 7,9 miliar rupiah. Sedangkan terbanyak anak-anak usia 17 hingga 19 tahun sebanyak 191.000 lebih melakukan 2,1 juta transaksi judi online dengan nilai transaksi mencapai 282 miliar rupiah. PPATK juga mengungkap anak-anak terlibat judi online terbanyak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah mencapai 41.000 dengan nilai transaksi 49,8 miliar rupiah. Sementara untuk tingkat kota atau kabupaten, anak-anak yang paling banyak terlibat judi online berada di kota Jakarta Barat. Di Jakarta Barat ada 4.300 anak terlibat judi online dengan nilai transaksi lebih dari 9 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri, tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Anak-anak yang terlibat dalam judi online berpotensi menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. KPAI berharap aparat hukum melakukan pendekatan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Anak-anak yang terlibat di judi online ini akan berpotensi dengan anak berhadapan dengan hukum, kemudian berpotensi mengalami stigma karena situasi keluarga, kemudian akan berpotensi mengalami eksploitasi karena mungkin saja karena bapaknya penjudi maka anaknya juga diajak, karena bapaknya penjudi maka anaknya diminta menampung hasil judi itu. Nah, oleh sebab itu tentu menjadi perhatian kami dalam pengawasan. Jika anak terlibat, katakanlah anak berhadapan dengan hukum, kita berharap aparat hukum melakukan pendekatan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hingga kini pemerintah belum mampu memberantas judi online secara tuntas. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyebut banyak pekerja Indonesia dipekerjakan di bisnis judi online di luar negeri. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyebut bisnis judi online dikendalikan sosok berinisial T. Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu, ya Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Menkominfo Budi Aristiadi menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi siapa sosok T yang disebut Kepala BPM2MI Beni Ramdhani. Ya, kalau tanya inisial gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita. Emang tebak-tebak buah manggis. Tapi BPM sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat ini Pak namanya Pak? Saya tahu Pak. Kalau T, masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Aduh. Enggak, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita soal penegakan hukum itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan
atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Kan saya ketua harian bidang pencegahan, tugas kita mencegah. Soal inisial T ini, PPATK menyebut dari data yang dimilikinya banyak yang berinisial T. Namun Kepala PPATK Ivan Justia Vandana menegaskan pihaknya tidak dalam kapasitas melakukan penindakan. Inisial banyak sekali, luar biasa banyak gitu. Dan posisi PPATK tidak dalam kapasitas melakukan upaya katakanlah melakukan criminal justice systemnya, pemidanaan dan segala macam. Kita serahkan semua kepada teman-teman penyidik melalui hasil analisis yang kita sampaikan gitu ya. Ini sekali lagi bukan tentang ini PPATK menjadi bagian dari Satgas. Udah menyampaikan semua gitu ya. Kalau inisial apapun juga inisialnya, dari 2 juta nama juga pasti. Sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada sudah pasti ada. Gitu. Dari ribuan nama juga sebut saja 28 abjad sudah pasti ada. Dikombinasi apa? Sudah pasti ada gitu. Tapi PPATK menyatakan semua data-data transaksi mencurigakan terkait judi online telah disampaikan ke aparat penegak hukum di dalam Satgas Pemberantasan Judi Online. Satgas Judi Online ini dibentuk Presiden Joko Widodo pada pertengahan Juni lalu. Tim Liputan, Kompas TV. kerjasama KPAI dan PPATK. Kita analisis data PPATK soal anak yang terlibat judi online dan juga siapa sebenarnya pengendali bisnis judi online. Bersama saya ada Direktur Analisis dan Pemeriksa 2 PPATK Danang Trihartono. Pak Danang, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Ada Ketua KPAI, Mbak Ai Mariati. Mbak Ai, selamat malam. Selamat malam, Mbak Liu. Dan juga Kepala BP2MI, Pak Beni Ramdhani. Pak Beni, selamat malam ya. Selamat malam, Mbak Livi. Saya ke Pak Danang dulu. Pak Danang, 197.000 anak terlibat judi online. Ini datanya luar biasa besar. Dari mana muncul data ini, Pak? Ya, jadi basis data kami tetap melakukan analisis mutasi rekening dari para pelaku perjudian online. Jadi kami prinsipnya adalah follow the money. Jadi kami lihat siapakah pengepul. Dari rekening pengepul ini kan ada pemain yang menyetorkan dana-dana ke pengepul tersebut. Nah, dari situlah kami mengetahui siapa saja yang bermain judi online tersebut. Nah, dari para pemain tersebut kami lihat lagi profilnya ini, dan kami temukan ternyata profilnya adalah banyak juga anak-anak, di mana anak-anak ini tentu saja sangat mengkhawatirkan bahwa anak-anak sudah terjerat judi online, dan kami klaster lagi berdasarkan range usianya, dan 97% itu range usianya antara dari anak-anak ya, itu 17 sampai 19 tahun. Nah, ini dugaan kami sementara ini adalah anak-anak yang sudah SMA atau dia putus sekolah lalu bermain judi online. Begitu. Oke, Pak Danang, tapi kan dari data yang kemudian saya baca, paling tidak tuh ada range anak-anak yang di bawah 10 tahun, koreksi data saya kalau salah. Itu jumlahnya bahkan miliaran rupiah, sekitar 5 miliar rupiah. Ini dari mana sumber dananya, Pak Danang? Terdeteksi nggak? Ya, kembali bahwa kami melakukan deteksi dari mana para pelaku ini melakukan deposit. Nah, setelah kami lihat memang dari rekening anak-anak yang di bawah 10 tahun itu kemungkinan itu ada rekening yang sifatnya QQ. Artinya kemungkinan juga bisa digunakan oleh orang tuanya untuk bermain judi online. Nah, ini tentu saja kita harus melihat nanti di lapangannya seperti apa, karena kalau kita bicara mutasi rekening, bicara profil rekening, itu pemiliknya adalah anak-anak. Tapi siapa yang memakai itu hal yang berbeda. Demikian. Jadi pemilik rekeningnya anak-anak, tapi artinya gini, dari data 197.000 ini sudah dipastikan ini pasti anak-anak atau hanya berdasarkan basis data rekening saja, Pak Danang? Artinya masih belum bisa dipastikan apakah betul ini anak-anak, remaja, atau justru orang tuanya yang pakai rekening? Ya, kalau dari data bahwa pemilik rekening itu adalah anak-anak. Cuma apakah rekening ini dipakai oleh anak tersebut atau orang lain? Nah, ini kan tentu perlu penelusuran lebih lanjut, dan itu tidak bisa didasarkan atas mutasi rekening atau profilnya saja. Harus
dilakukan penelitian sampai ke lapangan. Demikian, Mbak. Oke Mbak Ai, 197.000 anak dan juga remaja terlibat judi online. KPAI seperti apa sikapnya? Kami tentu sangat menaruh perhatian besar. Kami prihatin, tetapi kami di sini punya data yang bisa kita jadikan acuan bahwa anak-anak dalam sektor judi, pelibatan dalam judi online saja tinggi. Tentu laporan ke kami lebih dari itu, anak-anak pun menjadi target sasaran pornografi, jual beli konten-konten porno, kemudian juga masuk dalam situasi eksploitasi online, di mana kita terkonfirmasi data-data mereka masuk di prostitusi online, ya, eksploitasi seks online, yaitu bentuk-bentuk grooming, sexting, dan lain sebagainya. Sehingga ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dari data-data yang kita peroleh itu menunjukkan anak-anak sudah menjadi korban dalam situasi daring kita. Nah, ini yang menjadi perhatian. Tentu salah satunya judi online. Ini kami langsung menarik gitu ya data tersebut untuk kita jadikan acuan bersama bahwa di antaranya tidak hanya itu judi online, tapi ada ekosistem. Berawal misalnya anak-anak ini main game online, lalu tidak bisa top up. Kemudian ada sekelompok yang menyasar untuk disuruh melakukan ketelanjangan, pornografi, dan lain sebagainya. Masuklah dalam sindikat itu dan lebih jauh lagi dalam grup-grup member yang memang difasilitasi prostitusi online yang kemarin Bareskrim bongkar. Ini ada satu titik terang situasi ekosistem berbasis daring tersebut dengan akumulasi yang tidak kecil mencapai 9 miliar. Nah, tentu saja kalau saya melihat ada perputaran sedemikian sistematis, kemudian diketahui ada usia ya dalam hal ini, saya mengapresiasi PPATK sampai detail pada usia, menunjukkan peta kerentanan dan situasi anak-anak kita masuk di dalam pelibatan judi online. Ini menunjukkan bahwa mereka memang disasar untuk menjadi salah satu tempat pencucian uang yang melibatkan anak gitu. Karena dengan jumlah yang sangat besar ini, sehingga ini kan mau tidak mau pihak yang terlibat bukan hanya mungkin sebagian hanya melihat sisi ini hanya anak-anak, tetapi kita harus tingkatkan bahwa apakah benar ini rekening anak yang digunakan atau orang tua ya yang menggunakan anak, atau betul ini rekening anak yang tetapi disalahgunakan oleh orang tua. Bahkan dengan jumlah uang-uang digital lainnya, karena lebih mudah itu transaksinya, tidak perlu muncul nomor rekening misalnya, tetapi dengan dia mengupload atau mengunggah ya, meregister dia masuk misalnya e-wallet, kemudian punya uang-uang dana digital dan lain sebagainya, itu sangat mempermudah sirkulasi keuangan yang bisa berjalan secara tidak wajar dengan jumlah yang sangat besar yang hulunya bersumber dari baik itu judi online, situasi eksploitasi online ya karena banyak jenisnya, dan kemudian prostitusi online. Ini yang menjadi titik terang bagi kami, data dari PPATK harus menjadi data bersama untuk dijadikan acuan bahwa kedepannya anak-anak kita harus dicegah masuk dalam situasi menjadi pelaku aktif, ya, dengan menjadi anak-anak yang berkonflik hukum. Ini yang kemudian urgensi dari kami melakukan MOU ya, bekerja sama, sehingga tadi apa yang dilakukan PPATK dengan investigasi follow the money itu mesti ditindaklanjuti oleh berbagai pihak. Bukan hanya diblokir, bukan hanya sampai pada titik dia diketahui, tetapi dilanjutkan. Pemblokiran selama ini data-data rekening itu sudah sampai mana? Sehingga saya menyambut baik, mau inisial A, B, C, sampai T, harus ditindaklanjuti, bukan hanya diumumkan. Ini tentu yang menjadi kepentingan bersama, karena peta dari kerentanan anak jelas sudah melanggar hak anak, dan jelas juga sudah menimbulkan kekerasan yang berkelindan dan bahkan tereksploitasi anak-anak kita di dalam situasi dan kondisi ranah daring ini. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, bukan hanya diumumkan tapi ditindaklanjuti. Jadi ketika Anda mengumumkan ini di rapat kabinet kala itu, apa respon dari Presiden, Menko Polhukam, dan jajaran? Yang pasti kritik saya tentu negara ini terlalu lama ya, lebih senang berbasa-basi, kemudian juga hal-hal yang bersifat deklaratif ya, seremonial. Padahal yang dibutuhkan rakyat kan bukan itu, tindakan nyata, action, di mana negara hadir. Negara tidak boleh kalah melawan sindikat dan mafia atas nama apapun. Hukum positif negara tidak boleh dikalahkan oleh hukum rimba para mafia, karena kita tahu persis ada adagium yang mengatakan
Ketika kita mengetahui terjadinya sebuah kejahatan, maka kita membiarkannya, maka kita adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, Mbak. Di satu sisi tentang inisial T. Sebetulnya ini sudah saya sampaikan dalam ratas ya di istana, lengkap Presiden, Wakil Presiden hadir, 2 Menko hadir, Pak Mahfud juga Pak Muhadjir, kemudian Panglima TNI, Kapolri, Menlu, Menaker, termasuk saya, Mensesnek, Mensekap hadir. Agendanya tanggal 3 Agustus 2003 adalah terkait tindak pidana perdagangan orang. Dan saya menyampaikan paparan 15 menit. Beberapa hal yang saya sampaikan adalah, pertama, saya katakan telah terjadi pembiaran yang begitu lama. Bayangkan, Mbak, ya 4 tahun saya memimpin BP2M itu 2.600 peti jenazah masuk ke tanah air ini. 2-3 peti jenazah. 3.600 yang sakit, cacat secara fisik, hilang ingatan, depresi ringan, depresi berat, dan 110.000 deportan. Apakah kita tidak marah melihat anak-anak bangsa yang menjadi korban perdagangan manusia dan negara lalai, abai, bertahun-tahun? Nah, sehingga kemarahan saya luapkan dalam kesempatan bertemu dengan Presiden ketika saya membahas tentang tren baru penempatan ilegal. Kalau dulu orang berpikir korban penempatan ilegal ini adalah masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Tidak dalam kasus Kamboja, itu rata-rata anak muda, milenial, Gen Z, itu usia 18 sampai 35 tahun. Tahun 2020 sampai 2023 sudah 3.703 orang yang dikembalikan oleh negara. Yang mereka berangkatnya secara tidak resmi, korban penempatan ilegal. Dan data dari perwakilan sekarang yang ada di sana ada 17.000 yang sudah lapor diri dan kemudian 69.000 izin tinggal, artinya 86.000, 60% bekerja di sektor judi online dan scamming online dan juga di industri yang mensupport ya judi online dan scamming online. Pak Beni, maaf saya potong, saya potong. Kalau tadi kata Anda ada ribuan anak muda yang kemudian bekerja di Kamboja terlibat judi online dan scamming online, ini mereka sudah mengetahui dari Indonesia mereka akan bekerja di bidang judi online dan scamming online di Kamboja? Ya. Indonesia tidak menjadikan Kamboja sebagai negara penempatan. Kita tidak punya MOU dan Undang-Undang 18 2017 melarang penempatan ya untuk bekerja di sektor yang dilarang oleh undang-undang negara kita. Walaupun mungkin di negara Kamboja khusus untuk judi online legal, walaupun scamming online-nya ilegal. Nah, yang kedua, saya ingin klarifikasi. Ada misleading teman-teman media fokus kepada inisial T, fokus pada judi online, padahal concern saya sebagai kepala BP2MI adalah perdagangan orang yang melibatkan sindikat dan mafia yang saya selalu sebut. Saya katakan depan Presiden tanpa basa-basi, saya nggak suka basa-basi. Pak Presiden, kenapa sindikat penempatan ilegal tidak bisa disentuh oleh hukum? Karena mereka di-backingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian lembaga terlibat, dan oknum di badan yang saya pimpin terlibat. Saya sudah memecat 2 orang, saya memberhentikan 30 orang. Semua staf di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, artinya negara saatnya hadir ya. Jangan ini misleading, terjadi penyesatan hanya fokus seolah-olah judi online-nya, dan itu bukan tugas saya, tugas kementerian lain ya, tapi saya concern kepada penempatan tidak resmi ilegal yang paling mudah sebetulnya untuk mencegah, karena kita tahu kok ya siapa yang mengendalikan bisnis judi online di sana. Lakukan ya penyidikan, kemudian hukum ditegakkan, hukum yang progresif dan revolutif ya, tangkap semua orang, penjarakan. Negara nggak boleh kalah menghadapi sindikat dan mafia ini. Gini Pak Beni, ketika kemudian tadi Anda katakan ada bisnis judi online yang melibatkan anak muda di sana, yang jadi pertanyaan saya gini, sampai sekarang pemerintah bahkan kan membentuk Satgas Judi Online. Kalau tadi Anda katakan pemerintah kita lebih suka hal-hal yang bersifat deklarasi begitu, apakah Satgas Judi Online juga menurut Anda nggak efektif? Ya mudah-mudahan efektif, saya berdoa ya, karena banyak satgas. Kita punya gugus tugas ya pencegahan dan penanganan TPPO, 900 orang ditangkap. Ini kan hanya ikan teri, tidak menyentuh bandar-bandar besar. Yang bandar-bandar besar penempatan ilegal itu saya juga sudah serahkan ya kepada teman-teman di penegak hukum. Saya berharap mudah-mudahan judi online adalah satgas beneran, bukan satgas jadi-jadian. Itu harapan sebagai anak bangsa. Kalau sikap saya berbeda, ya bahkan terlalu keras melakukan kritik terhadap peran kementerian lembaga, saya selalu meyakini secara prinsip bernegara bahwa saya disumpah atas nama Tuhan dan agama, saya ditumpah atas nama konstitusi negara, saya anak buah presiden di kabinet yang harus menyampaikan hal yang benar, dan saya direkomendasi ke kabinet oleh partai politik saya.
dengan visi tujuan partai politik saya adalah tujuan yang banding lurus dengan tujuan negara. Jadi nggak ada lah kekhawatiran saya untuk memaksa saya berbahasa-basi dalam masalah ini. Saya ke Pak Danang. Pak Danang, jadi kalau tadi Pak Beni katakan ada banyak transaksi judi online dari mulai pekerja ilegal yang ada di Kamboja, yang jadi pertanyaan saya, PPATK juga punya data soal ini, Pak Danang? Soal data transaksi judi online yang terupdate seperti apa? Ya, jadi prinsip kami adalah melakukan follow the money. Jadi setelah deposit ke rekening pengepul, lalu dia masuk lagi ke atas rekening leader, lalu pada kecil, dan dia di situ dicampur bukan hanya dengan tindak pidana judi online saja, tapi di situ dicampur dengan berbagai macam tindak pidana melalui perusahaan cangkang, melalui perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai operasional, lalu dananya dikirim ke luar negeri. Nah, di sini kan menyulitkan untuk mengkoneksikan antara tindak pidana asal dengan pencucian uangnya, di mana itu adalah tantangan bagi penyidik. Lalu yang kedua adalah mengkoneksikan bahwa rekening-rekening yang dari pengepul sampai nanti ke luar negeri ini, dan di luar negeri ini siapakah beneficial owner-nya? Ini kan pertanyaannya seperti itu. Di luar negeri beneficial owner dari perusahaan tersebut adalah siapa yang menikmati, tentu kita harus bekerjasama dengan FIU dari negara tersebut. Dan terdeteksi nggak Pak Danang, maaf saya potong, siapa yang kemudian berada di balik hal tersebut? Ya, kita mendeteksi sampai ke luar negeri ya, ada. Kita mendeteksi sampai aliran ke Singapura, ke Filipina, lalu ke Kamboja, lalu ke Ireland, ke Amerika, semua kita deteksi. Tapi kembali bahwa ini siapa, untuk siapa uang ini? Nah, ini yang dari pekerjaan yang tidak mudah, karena memang di luar negeri ini kewenangan antar FIU ini berbeda-beda. Kewenangan PPATK bisa sampai misalnya menelusuri rekening-rekening, kemungkinan di FIU negara lain ini tidak memiliki kewenangan tersebut, dia hanya berdasarkan database. Nah, ini tentu menyulitkan bagi kami untuk mengetahui siapakah sebenarnya beneficial owner dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini perlu penelitian di lapangan, perusahaan itu lokasinya di mana, siapa saja yang sering ke situ, dan sebagainya. Gitu. Pak Danang, kalau tadi kata Mbak Aib, ini sekarang trennya sudah masuk ke pencucian uang melibatkan anak. Ini lebih menyulitkan PPATK untuk menelusuri atau follow the money? Tidak ya, itu hal yang berbeda ya. Anak ini kalau di judi online ini adalah korban, bukan korban, atau pemain gitu ya. Pemain bukan dia digunakan untuk mencuci uang. Nah, yang digunakan untuk mencuci uang dalam skema transaksi pencucian online itu adalah yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya cangkang atau shell company yang tidak mempunyai usaha. Lalu dia digunakan, ada juga yang masuk ke KUFA, ke perusahaan money changer, ditarik cash lalu disetorkan lagi ke perusahaan lain baru dari luar negeri. Ini kan sudah bercampur dengan berbagai macam dana yang tidak jelas lagi sumbernya benar-benar pure satu dari hilir ke hulu judi online semua, enggak seperti jadi hasilnya banyak itu. Saya ke Mbak Aib. Jadi harapannya kan pemerintah nggak cuma bisa mendeteksi, tapi juga bisa ikut mengatasi, bereaksi, seperti apa kemudian nanti pencegahan ke depannya. Jadi sejauh mana nanti tindak lanjut KPAI setelah membaca data-data dari PPATK ini? Ya, pertama penguatan pencegahan, ya, level keluarga, sekolah, dunia pendidikan, masyarakat, juga peran serta pemerintah daerah itu harus hadir. Yang kedua, ini soal transaksi seksual ya kepada anak, dan kita seringkali stuck di siapa pembeli seks anak dengan jumlah akumulasi yang sangat besar, kemudian mereka sudah tidak terdeteksi lagi karena sangat mudah mengkamuflase akun maupun juga transaksi itu cepat hilang. Hari ini kita harus menggunakan data ini untuk menelusuri bahwa situasi dan kondisi transaksi yang melahirkan ya eksploitasi seksual terhadap anak itu sudah bisa ditemukan kenali, sudah diblokir rekeningnya dan dilanjutkan pada ranah hukum. Kami tentu mengawasi ini secara seksama karena sudah harus menjadi efek jerah di masyarakat. Jangan coba-coba untuk membeli layanan seksual dengan anak. Yang berikutnya tentu jumlah sangat signifikan. Kemarin kita mendengar 114.000 perputaran TPPO dan pornografi 114 miliar, dan hari ini sudah mencapai 293 miliar. Artinya ada kenaikan signifikan yang disampaikan. Tentu saja kami meminta aparat penegak hukum Cyberpol di tingkat Polda itu lebih ditingkatkan. Kalau hari ini masih hanya belum mencapai 34 provinsi, saya kira
polisi harus segera memiliki standarisasi di tingkat Polda karena anak-anak kita berbasis kewilayahan itu tertinggi Jawa Barat, kemudian DKI dan lain-lain. Ini menunjukkan kedaruratan yang luar biasa. Kita bukan hanya melihat situasi judi online yang di sini benar-benar pure. Anak-anak itu bisa jadi dia menjadi korban, kemudian melihat orang tuanya, kemudian dia ikut dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan tindak kejahatan lainnya yang kita menunggu keseriusan dari pemerintah. Dan tentu saja Direktorat Polri, PPA Polri yang sudah dibentuk saat ini kapan real action-nya. Sehingga kita tidak lagi menunggu-nunggu siapa aktor yang bisa melanjutkan, sudah berapa puluh ribu yang sudah diblokir, sudah berapa puluh ribu yang sudah dinonaktifkan rekeningnya. Tetapi laporan bahwa siapa yang sudah diproses secara hukum, ya, dan hari ini menjadi semua mata memandang bahwa ini ditindaklanjuti serius dan kemudian akan berdampak pada perlindungan anak. Tentu ini yang menjadi ujung dari seluruhnya. Kami akan menjamin anak-anak yang tadi disebutkan judi online itu by name by address harus mendapat pelayanan dari pemerintah. Kami akan lakukan rapat koordinasi pendekatan persuasif karena anak-anak harus terbebas, terlepas dari situasi yang ketergantungan terhadap asiknya bermain judi online dan bahkan lupa pada pelajaran, pada hak hidup tumbuh kembang di masyarakat. Mari sama ini yang harus kita targetkan, anak-anak siap menjadi generasi sehat untuk Indonesia, Mas. Terima kasih Mbak Ai, terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Danang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.